Saat anak buta mengemis di pinggir jalan, dia mendengar kartu ban jatuh ke tanah. Maka dia segera mengingatkan orang yang lewat. Bu, Anda kehilangan sesuatu. Wanita itu berbalik dan menemukan bahwa itu memang kartunya yang jatuh. Dia segera berlari ke sana dan mengambilnya. Terima kasih, nak kecil. Wanita itu baru saja ingin pergi. Namun tiba-tiba menyadari bahwa anak laki-laki itu adalah seorang tunanetra. Dengan rasa ingin tahu, dia jongkok dan bertanya. Bagaimana kamu, seorang tunanetra, tahu bahwa aku kehilangan sesuatu? Anak laki-laki itu memberitahunya bahwa dia bisa membedakan hanya dengan pendengarannya. Tidak hanya itu, dia juga bisa mendengar usia seseorang dari suara dan langkah kakinya. Hal ini membuat wanita itu semakin penasaran. Maka dia meminta anak laki-laki itu menebak usianya. Usiamu seharusnya antara 2830 tahun. Hahaha. Benarkah? Ya, dia menebak dengan benar. Orang-orang di sekitar mengira dia hanya menebak asal. Maka dia meminta anak laki-laki itu berbalik. Lalu dia melemparkan sekeping koin ke tanah. Kemudian dia diminta menebak jumlahnya. Siapa sangka anak laki-laki kecil itu malah dengan tepat menjawab. Wanita tua itu masih agak tidak percaya. Dia mengeluarkan selembar uang kertas lagi untuk ditebak. Selembar uang kertas bernilai 1 yuan. Hal ini membuat semua orang di ruangan itu terkejut. Wanita itu melihat bakat luar biasa pada anak laki-laki itu. Maka timbul niat baik dalam hatinya. Dia membawa anak itu kembali ke salon pijatnya sendiri. Dalam sekejap, 20 tahun telah berlalu. Anak laki-laki kecil dulu telah tumbuh menjadi terapis pijat andalan di salon itu. Karena keahliannya yang luar biasa. Menarik banyak wanita kaya dengan penyakit yang sulit diobati. Datang untuk berobat. Dan perilaku seperti ini juga menimbulkan rasa cemburu dari manajer toko. Untuk membalas dendam pada pria itu, sang pemilik salon sengaja memberinya seorang pelanggan yang sulit dihadapi. Ingin melihatnya kerepotan dan malu-malu. Dan memang benar. Ketika pelanggan wanita melihat bahwa terapisnya adalah seorang pria. Pergi. Ya weh, si brengsek ini. Saya tidak peduli di mana Cheng Xia berada. Datanglah ke sini dalam waktu 10 menit. Kalau tidak, toko ini tidak akan bisa dibuka lagi. Pak Ye. Saya pikir kamu bisa mencoba. Apa yang harus dicoba? Pergi dari sini sekarang juga. Namun pria itu tidak marah-malah. Malah dari suaranya, dia bisa mendengar bahwa dia memiliki cedera dalam. Kemudian dia bertanya apakah wanita kaya itu sering merasa sesak napas. Dia juga sering merasakan sakit perut di malam hari sehingga sulit tidur. Wanita kaya itu sangat terkejut setelah mendengarnya. Dia sudah mengunjungi banyak dokter untuk gejala-gejala ini. Namun tidak ada yang bisa memecahkan masalahnya. Tidak disangka dia malah ditebak oleh seorang tunanetra. Kemudian pria itu meminta wanita itu berbaring untuk menerima pengobatan. Dia mengatakan bahwa dengan pijatan khususnya, penyakit itu bisa sembuh. Maka wanita kaya itu dengan ragu menerima tawarannya. Dia juga ingin melihat seberapa hebatnya pria itu. Kotak. Kamu harus berbaring. Kamu bisa melihat? Tidak perlu melihat. Dari reaksi otot, saya bisa tahu. Tidak ada seorang pun pria yang bisa menyentuh saya seperti ini. Apa yang terjadi padaku hari ini? Apakah tidak apa-apa sebelum pukul 4? Kenapa kamu tanya ini? Karena kamu akan tidur sampai pukul 4. Pria dilahirkan buta. Namun dia juga beruntung menerima warisan dari manusia prasejarah. Kakek itu tidak hanya mengajarkan kepadanya metode pengobatan, tetapi juga mengajarkan kepadanya keterampilan menyelamatkan nyawa. Dia juga memberitahunya bahwa saat orang yang ditakdirkan muncul, itulah saat dia akan mendapatkan kembali penglihatannya. Pada saat itu, pria itu merasakan wanita kaya di depannya adalah orang yang ditakdirkan seperti yang dikatakan gurunya. Maka dia melepas kacamatanya dan mendekati wanita cantik itu. Namun wanita kaya itu hanya meliriknya. Mata pria itu tiba-tiba menjadi jernih seperti keajaiban. Aku bisa melihat lagi. Ada apa denganmu? Aku melihat cahaya. Semua orang buta pasti menginginkan cahaya. Sungguh kasihan. Jubah mandi merahmu sangat cantik. Hanya sebuah jubah mandi. Kamu bisa melihat warna merah. Kamu benar-benar bisa melihat. Kamu adalah cahaya di hatiku. Sangat-sangat senang bisa melihatmu. Pada saat itu, wanita kaya juga merasa segar dan nyaman. Akan mekar sepenuhnya dalam 3 hari. Untuk membalas budi pria, wanita kaya memutuskan untuk memberinya 1 juta sebagai imbalan. Namun pria tersebut menyatakan bahwa dia tidak tertarik pada uang. Dia ingin wanita kaya menikah dengannya. Namun wanita cantik tidak tertarik padanya. Kamu bisa pergi. Mengatakan bahwa dia bisa mendapatkannya dalam 3 hari. Apa kamu menganggapku sebagai wanita apa? Setelah bertahun-tahun kesepian, bunga persik telah muncul. Akan mekar sepenuhnya dalam 3 hari. Dengan kata lain, pada hari ulang tahunmu, kamu akan bertemu dengan separuhmu yang ditakdirkan. Separuh yang ditakdirkan. Jangan bilang itu kamu. Kau bisa pergi. Yang ditakdirkan tidak bisa dipisahkan. Dari wajahmu, nasib kariermu. Kamu akan segera membutuhkanku. Pada saat yang sama, setelah pemilik toko mendengar berita, dia dengan marah kembali ke toko. Tanpa ragu langsung memarahi manajer toko. Jika kita membuat wanita kaya ini marah, maka toko kecil kita tidak akan bertahan. Namun manajer malah menyalahkan pria itu. Menyalahkan semua pada pria itu. Mendengar ini, pemilik toko wanita
marah dan ingin memecat pria itu.